Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Asmi dengan NPM 221302515 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Komunikasi Data Jaringan Komputer lanjutan dengan topologi seperti ini dan dengan petunjuk Anda adalah seorang junior network engineer yang diminta untuk mengimplementasikan konfigurasi pada topologi di atas dengan informasi yang diberikan adalah sebagai berikut. Net 1 adalah 192.198.x.0/24 dan juga net PTI 190.190.1x8.0/24. Nah, X-nya ini nanti akan kita ganti menjadi digit atau angka terakhir dari NPM kita. Nah, di sini karena angka terakhir NPM saya adalah 5, maka untuk net satunya jadi 192.198.5.0/24 dan net PTI-nya adalah 190.190.158.0/24. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Trackernya. Di sini kita akan membuat topologi jaringan terlebih dahulu yang sama seperti contoh di samping. Untuk membuat topologi jaringan seperti ini, di sini kita membutuhkan router 1941 dan juga switch. Nah, di sini juga kita membutuhkan dua buah PC 0 dan juga PC 1. Dan juga dua server DNS dan server PTI. Oke, selanjutnya di sini untuk menghubungkan router dengan switch dengan PC dan juga switch dengan server, di sini kita menggunakan kabel. Oke, setelah semuanya terhubung, langsung saja kita masuk ke router. Kita pilih CLI. Kita masukkan pilihan no. Setelah itu kita masukkan enable terlebih dahulu. Lanjut ke configuration terminal. Lalu interface G0/0 dikali 10. Lanjut ke encapsulation .1 key besar 10. Setelah itu kita masukkan IP address 192.198.5.126 255.255.255.192. Kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke interface lagi seperti tadi, tetapi di sini kita ubah menjadi 20.
encapsulationnya juga. Dan untuk IP addressnya di sini kita ubah menjadi 190. Setelah itu kita exit. Lanjut ke hostname, RTR, PTI. Untuk bannernya, banner MOTD, di sini saya tulis selamat datang. Lanjut ke enable script Rina, username Rina, lalu kita masukkan IP domainnya. IP domain name www.if.unila.ac.id. Kita lanjut ke line VTY ke 04, lalu kita exit. Nah, setelah itu kita buat crypto dengan memasukkan perintah crypto key generate RSA. Oh, ada tipe crypto key generate RSA. Lanjut ke line PTY 04 transport input SSH, lalu password di sini kita tulis PTI 2022. Kita login, lalu kita exit. Nah, setelah itu kita masuk ke IP DHCP pool LAN A dengan network 192.168.5.255.255.255.192. Kita cek terlebih dahulu. Lalu kita enter, lanjut ke default router 192.168.5.128. Setelah itu ke DNS server. Sebelum ke DNS server, kita masuk ke server ini terlebih dahulu. Kita pilih desktop, IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.5.125. Dan untuk subnet masknya di sini kita ubah menjadi 192. Default gateway-nya juga kita ubah menjadi 126, dan untuk DNS servernya kita biarkan saja. Setelah itu kita lanjut ke router lagi, DNS server 192.168.5.125. Kita enter, lanjut kita exit.
Setelah itu kita masuk ke IP DHCP pool VLAN B. Kalau tadi di sini ada LAN A, nah sekarang VLAN B. Untuk networknya di sini kita ubah menjadi 128. Untuk default routernya di sini kita ubah menjadi 190. Nah, DNS-nya kita biarkan saja. Lanjut ke interface key 0/0 no shutdown. Lanjut kita exit. Setelah itu kita masuk ke IP DHCP excluded address 192.168.5.125. Kita lanjut saja ke 192.198.5.126. dan kita cek terlebih dahulu IP DHCP excluded address. Oke, setelah itu kita enter. Lanjut ke IP DHCP excluded address 192.198.5.190. lalu kita exit. Nah, setelah itu kita masuk ke desktop. Setelah itu kita masuk ke server PTI. Kita pilih desktop, lalu IP configuration. Nah, untuk IP address-nya di sini juga kita isi jadi 190.158.2. Untuk subnet mask-nya di sini kita ubah menjadi 255.0. Default gateway-nya kita ubah menjadi 1, dan untuk DNS servernya sama seperti tadi 192.198.5.125. Setelah selesai kita tutup. Lanjut ke router. Kita pilih config, lalu kita masuk ke 0/1. Nah, jangan lupa kita on kan. Setelah itu di sini untuk IP address-nya kita masukkan 190.190.158.1. dan subnet mask-nya di sini kita ubah menjadi 255. Oke, setelah selesai kita tutup. Masuk lagi ke server DNS. Kita pilih service, lalu ke DNS. Nah, di sini juga kita on kan. Untuk name-nya kita masukkan www.if.unila.ac.id. Untuk addressnya di sini 190.190.158.2. Jangan lupa kita add. Nah, setelah selesai kita
Lanjut ke switch 0. Nah, di sini kita pilih CLI. Kita masukkan perintah enable configuration terminal, lalu pilihan 10, name, pilihan A, pilihan 20, name, pilihan B, lalu kita exit. Kita masukkan interface RA FA0/1 sampai dengan 10, switch port, mode akses, switch port, akses, pilihan 10. Lanjut ke interface tadi, tetapi di sini kita ubah menjadi 11 sampai dengan 24. Nah, setelah itu kita masuk ke switch port, mode akses, switch port, akses, pilihan 20, lalu interface gig 0/2, switch for mode trunk. Nah, setelah itu kita exit. Lanjut ke switch 1. Kita pilih CLI, kita masukkan enable configuration terminal, lalu pilihan 10, name, pilihan A, pilihan 20, name, pilihan B, lalu kita exit. Kita masukkan interface RAFA 0/1 sampai 10, lalu switch port, switch port, akses, pilihan 10, di sini kita ubah menjadi 11 sampai dengan 24. Kita enter. Dan untuk switch mode akses kita enter. Untuk switch akses pilihan di sini kita ubah menjadi 20. Enter lagi. Nah, setelah itu di sini kita masukkan interface gig 0/1. Nah, di sini yang menjadi pembeda dari switch 1 dan juga switch 0. Di switch 1 di sini 0/1, sedangkan di switch 0 tadi 0/2. Setelah itu kita enter. Switch port, mode trunk. Lalu kita exit. Nah, setelah itu kita
kita lanjut next ke switch 2. Kita pilih CLI, kita masukkan enable configuration terminal. Setelah itu kita masuk ke pilihan 10, name pilihan A, pilihan 20, name pilihan B, lalu kita exit, masuk lagi ke interface RAF0/1 sampai dengan 10, switch port mode access, masalah switch port, lanjut ke switch port access VLAN 10, lanjut ke interface. Di sini kita ubah menjadi 11 sampai dengan 24, switch port mode access, VLAN di sininya kita ubah menjadi 20. Lanjut ke interface 0/2, switch port mode trunk. Setelah itu kita masuk ke in lagi, slice 1 sampai dengan 2, shutdown, lalu kita exit. Kita masuk ke PC 0, terus kita pilih desktop configuration, kita aktifkan DHCP nya. Nah, di sini sudah successful. Lalu kita masuk ke PC 1 juga, DHCP successful. Nah, setelah itu kita lanjut ke switch 3, kita pilih CLI, kita masukkan perintah enable configuration terminal, interface RAFA 0/1 sampai dengan 4. Setelah itu channel group 1 mode aktif, lalu kita exit, kita masuk lagi ke interface port channel 1, switch port mode trunk, lalu kita exit lagi. Setelah itu kita masuk ke switch 4, CLI, enable configuration terminal, in 0/3 sampai dengan 4, channel group 1, mode aktif.
channel group 1 mode aktif, kita exit. Setelah itu kita ke info channel 1, switch port mode trunk, lalu kita exit. Lanjut ke switch 5 CLI, enable configuration terminal, lalu in 1 sampai dengan 2, channel group 1 mode aktif, kita exit. Setelah itu kita masuk lagi ke interface port channel 1, switch port mode trunk, lalu kita exit. Setelah itu seperti contoh di sini ada 2 kabel lagi antara switch 4 dan switch 5. Jadi kita bisa tambahin saja di sini kabel dari switch 4 pas Ethernet 0/7, di sini juga 0/8. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke switch 4. Kita masukkan lagi interface RAFA 0/7 sampai dengan 8. In RAFA 7 sampai dengan 8. Nah, setelah itu kita masuk ke channel group 2 mode aktif, lalu kita exit. Masuk lagi ke for channel 2, switch port mode trunk, lalu kita exit. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke switch 5 di sini. Di sini kita masukkan lagi interface RAFA 0/7 sampai dengan 8, channel group 2. Nah, channel group 2 mode aktif. Setelah itu kita exit. Lanjut ke interface for channel 2, terus switch port mode trunk, lalu kita exit. Nah, setelah itu kita akan coba untuk mengirim pesan dari router ke server DNS successful dari
mengirim pesan dari DNS ke PC0 juga sukses, terus server ke PC1 juga sukses. Nah, setelah itu kita ke server PTI, terus kita pilih desktop, lalu kita web browser, www.if.onila.aj.id. Oke, di sini saya rename terlebih dahulu menyesuaikan contoh yang sudah diberikan, dan di sini saya rename menjadi server PTI. Nah, oke, di sini langsung saja kita akan coba mengirim surat dari router ke server PTI, dari router ke server DNS, dari DNS ke PC0, lanjut dari DNS ke PC1, dan server PTI ke PC0, server PTI ke PC1, dan semuanya alhamdulillah successful. Itu artinya tugas kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.